Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, bahkan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita sampai detik ini. Dan tak lupa salawat teriring salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Allah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu pertanyaan mengenai wudhu. Ketika kita berwudhu, terus bersentuhan dengan lawan jenis, apakah wudhu kita batal atau tetap lanjut untuk melaksanakan sholat? Masalah wudhu ini ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ketika kita berwudhu dan bersentuhan dengan lawan jenis, maka wudhu kita batal. Kecuali bersentuhan dengan dialaskan kain ataupun handuk, maka tidak batal. Apabila bersentuhan tanpa alas, maka mutlak batal, harus berwudhu kembali. Itu menurut Imam Syafi'i pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua, rujukannya itu dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berangkat ke masjid, beliau sudah berwudhu, dan sebelum berangkat ke masjid beliau mencium istri-istrinya. Sahabat bertanya, siapakah itu ya Aisyah radhiyallahu, apakah itu engkau? Sambil tertawa Aisyah radhiyallahu mengatakan, itu iya, itu saya. Beliau mencium kening saya ketika akan hendak ke masjid, dan beliau tidak berwudhu lagi, beliau langsung bergegas menuju masjid. Itu pendapat yang kedua. Artinya ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis, tidak ada unsur syahwat ataupun lainnya, maka tidak batal, ataupun bersentuhan tidak sengaja. Beda halnya ketika kita bersentuhan dan ada rasa syahwat ataupun disengaja, ya kita kembali ke pendapat pertama, kita harus berwudu ulang. Tapi bila kita bersentuhan tanpa disengaja dengan lawan jenis ataupun dengan yang bukan mahram kita, tanpa ada unsur syahwat ataupun unsur lainnya, maka tidak batal. Karena ketika kita berada di kota Mekah, ketika kita tahu di situ masyarakat berdesakan, ada wanita, ada laki-laki, semuanya bercampur aduk di situ. Kadang kala kita sudah berwudu, kita melakukan tawaf, maka kita tanpa sengaja bersentuhan dengan lawan jenis tersebut. Maka disitulah kita mengambil pendapat yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwa kita tidak harus mengulang wudhu kita, ya kita tetap laksanakan apa yang menjadi ibadah kewajiban kita. Jadi jangan khawatir apabila engkau ragu, maka silakan berpegang teguh pada pendapat pertama. Tapi apabila engkau tidak ragu, maka peganglah pendapat yang kedua. Jika engkau tidak sengaja, tidak ada unsur syahwat, maka tetap laksanakan sholat engkau tanpa harus berwudhu kembali. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Haza wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.